Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang normalisasi data dan bahasa query. Baiklah, kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu saya Miftah Hujana sebagai moderator. Selanjutnya, Melisa sebagai pemateri, Teguh sebagai pemateri, Fahmi Latifah sebagai pemateri, dan Rifka Aulia Putri sebagai pemateri. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian normalisasi. Normalisasi adalah proses pembentukan struktur data, basis data, sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Tahap normalisasi dimulai dari tahap paling ringan, yaitu 1 NF hingga paling ketat 5 NF. Biasanya hanya sampai pada tingkat 3 NF atau BCNF karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Selanjutnya B. Bentuk-bentuk normalisasi data beserta contohnya. Yang pertama ada bentuk normal tahap pertama. Yang A. Bentuk normal INF terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut bernilai banyak atau multivalue atribut. Atribut komposit atau kombinasinya dalam domain data yang sama. Yang B. Setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik atau tidak dapat dibagi-bagi lagi. baiklah saya akan menjelaskan tentang tujuan normalisasi data, yaitu yang pertama mengurangi redundansi data, yang kedua perubahan data, penyisipan, perubahan dan penghapusan, yaitu terjadi hanya pada kelompok data tersebut. Yang ketiga mencegah anomali data pada keanehan pada proses penyisipan, pengubahan dan penghapusan. Yang keempat, struktur data mudah dipahami dan dikembangkan. Yang kelima, untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data. Dan yang keenam, kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Yang terakhir, untuk menghilangkan duplikat atau kerangka data dan mempermudah modifikasi data. Selanjutnya yang D, keunggulan dan kerugian dari data normalisasi. Yang pertama, keunggulan normalisasi. Yang A, mengeliminasi modifikasi anomalis. B, mengurangi duplikat data. Maksudnya di sini adalah mengeliminasi masalah data integrity dan space penyimpanan data lebih hemat. Yang kedua, kerugian normalisasi. Yang A, SQL query akan lebih rumit, terutama untuk mengakses data dari banyak tabel. Yang B, DBMS akan berjalan lebih lambat karena perlu yang ekstra. selanjutnya yaitu pengertian dari query. Query merupakan kata benda yang berarti pertanyaan. Dalam pengolahan database, query merupakan suatu istilah yang merujuk pada permintaan pengguna untuk memperoleh informasi dari database. Informasi tersebut diperoleh dari data-data yang terdapat dalam database. Dengan kata lain, query dapat diartikan sebagai kemampuan atau capability menampilkan informasi yang diperoleh dari tabel-tabel yang tersimpan di dalam database. Pada umumnya, query terbagi menjadi dua macam, yaitu select query dan action query, di mana select query tersebut mengacu pada permintaan untuk memperoleh data atau informasi yang terdapat di dalam database. Sedangkan action query merupakan permintaan yang berkaitan dengan operasi-operasi seperti penambahan, pembaruan, dan penghapusan. Query menjadi komponen terpenting dalam pengolahan database, sebab dengan menggunakan query lah sistem tersebut mampu memenuhi permintaan dari banyak pengguna. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi query. Dalam pembahasan ini kami akan menjelaskan mengenai fungsi query yang terdapat dalam SQL. Dalam SQL, bahasa query terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu DDL atau Data Definition Language, dan DML Data Manipulation Language, dan DCL Data Control Language. Pertama yaitu DDL atau bisa disebut Data Definition Language. DDL merupakan bahasa query yang memiliki fungsi untuk mendefinisikan data dalam database. Perintah yang terdapat dalam komponen ini adalah create, drop, dan alter. Yang kedua yaitu DML, bisa disebut dengan Data Manipulation Language.
Data Manipulation Language merupakan bahasa query yang digunakan untuk menambah atau mengubah nilai full way. Yang kedua yaitu DML, bisa disebut Data Manipulation Language. Data Manipulation Language merupakan bahasa query yang digunakan untuk menambah atau mengubah nilai atau full way dari suatu tabel dalam database. Perintah yang terdapat di dalam komponen DML adalah insert, update, delete, dan select. Yang ketiga yaitu DCL, bisa disebut Data Control Language. Data Control Language merupakan bahasa query yang berfungsi untuk memberikan hak akses kepada pengguna. Perintah yang termasuk ke dalam komponen DCL adalah revoke.